an'am bal hum adall. Mereka bagaikan hewan-hewan ternak. Hewan ternak masih ada manfaat, tapi lebih hina dari hewan ternak. Hewan yang tidak ada manfaatnya, bahkan jijik kita terhadap hewan-hewan seperti itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Juga ada hikmah, pelajaran. Kalau kita ingin mulia, ikutin kebiasaan orang-orang yang mulia. Kalau kita takut menjadi orang yang hina dan celaka, hindari perbuatan orang-orang yang hina dan celaka. Dan ada orang yang diangkat, ada dipilih sama Allah menjadi orang yang beruntung, ada orang yang celaka. Semua tujuannya adalah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka semua kejadian di dunia ini pasti ada hikmah. Maka Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan nasihat, berikan peringatan. Karena sungguh-sungguh apa? Peringatan pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau nggak dapat manfaat, berarti yang beres bukan peringatannya, imannya kita dalam menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kejadian ada yang dituju sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharapkan tujuan pokoknya adalah untuk kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Nabi Adam dimuliakan dengan kemuliaan tinggi. Semua malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang niupkan ruhnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Adam dimuliakan, diajarin semua nama-nama langsung dari kepada kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat di azali Nabi Adam akan berbuat satu kekeliruan, satu kesalahan. Terbujuk, walaupun kejadian itu dengan sebab terbujuk, bujuk rayu syaitan, makan satu buah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah pun sudah membukakan, menyiapkan untuk Nabi Adam, dibukakan pintu taubat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Dan Nabi Adam mendapatkan kalimat yang mana di situ permohonan ampun kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Dalam riwayat ada yang mengatakan dari ayat Al-Quran berikutnya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ini doa yang termasuk harus kita hafal, harus kita bisa baca. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Meruginya bukan merugi dunia, celaka naudzubillah di akhirat. Riwayat lain Allah mengatakan Nabi Adam tahu saat Nabi Allah ditiupkan ruh, buka mata, ngangkat ke aras, tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Adam berikan akal, tahu La ilaha illallah, Allah ini yang menciptakan saya, yang saya sembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini ada satu nama tercantum di sini, Muhammad utusan Allah. Sedangkan saya cuma manusia yang diciptakan satu-satunya oleh Allah. Ini Muhammad siapa? Oh, ini berarti orang yang paling dicintai sama Allah, sampai namanya sudah tercantum di sini. Makhluk yang paling istimewa. Maka bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar diterima taubatnya, diampuni sama Allah, diterima taubatnya, diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita banyak berbuat dosa. Kita di sini dikatakan oleh Habib Ali, kita mengikuti Nabi Adam, artinya kita berbuat maksiat, tapi kita nggak ngikutin berikutnya apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Kita manusia dikatakan kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap dari manusia itu pasti punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dalam sabdanya Nabi, mereka orang yang terus bertaubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dimuliakan dengan taubat. Apa? Seakan-akan diberi kabar. Saya sering ngomong menyatakan bahwa cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Artinya waton yang paling utama bagi kita surganya Allah. Karena manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, tempat tinggal tanah airnya surga. Nabi Adam itu bapaknya manusia seluruh dunia. Nenek moyang paling utama, kakek moyang paling pokok Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan sama Allah di mana? Surga. Kampung halamannya, tanah airnya surga. Dikeluarkan ke dunia tapi sudah melihat surga. Oh, surga nikmat, masya Allah. Sehingga ada kerinduan, dibuat bumi yang ditinggalinya nanti jadi kayak surga. Dibuat tempatnya indah, tanaman-tanaman dijaga, keperluan buminya digunakan, manfaatkan untuk duniamu ini jadi surga. Jangan zalim, jangan berlebihan, jangan berbuat maksiat dan dosa, nanti kau rugi, nggak balik lagi di surga. Tempatnya yang kualitasnya atau kualitasnya rusak,
QC-nya hancur, masuk surga, masuk neraka. Naudzubillah. Maka kita pun juga begitu. Jadikan tempat kita bagian dari surganya Allah. Kota kita bagian surganya Allah. Negara kita bagian surganya Allah. Makanya kan doanya baldatun thayyibatun. Walaupun Allah berpengen dunia ini tempat tinggal kita bagaikan surga Allah, dan tidak menjadi surga kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang fasilitas, mungkin negara kita sama negara Eropa kalah jauh ya. Dibandingin Amerika kalah jauh fasilitasnya. Tapi kalau kita lihat, yang kita gambar lihat gampang itu Mekah Madinah lah, yang sudah pernah haji atau umroh. Mekah Madinah itu tanaman nggak ada, sedikit tok. Tapi kok bisa ada semuanya? Kok bisa gini? Allah datangkan ke sana semua. Jadi surga, kayak surga. Dan di situ pokoknya biasanya kita datang ke Mekah Madinah, fokusnya mau ibadah. Alhamdulillah. Makanya kita berharap semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, malam-malam Ramadan, malam-malam yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan, dan Allah jadikan kita orang yang terus mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah jadikan berkah majelis ini menjadi cahaya ilmu bagi kita, yang memberikan semangat bagi kita untuk menjadi hamba yang makin taat dan takwa. Dan Allah berikan kepada kita doa dan hajat kita, niat kita khususnya Shahibul Bait akhirnya Bapak Derajat beserta keluarga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala.